Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Dan kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Sebuah bonsai masih dalam perjalanan program. Gak asing lagi karena ini sering saya upload ya teman-teman, dan kebenaran sekali ini sudah waktunya atau sudah masuk dalam fase akhir pengawatan ranting. Nah, jadi di sini kita bisa belajar bareng bagaimana membuat perantingan yang baik, merencanakan sesuatu setelah proses perantingan, yang tentu saja ada banyak hal yang nantinya harus kita lakukan untuk mendapatkan sebuah bonsai yang bagus. Kita lepas kawat tifen ya teman-teman ya, dimana kawat ini tadinya hanya berfungsi untuk menjaga agar ranting-rantingnya itu nggak terganggu oleh sesuatu yang mungkin bisa mematahkannya ya. Nah, kita sudah lepas semuanya, dan barangkali untuk hal pertama mungkin hal yang paling mendasar dulu ya teman-teman. Nah, kita harus mengetahui anatomi pohon dulu. Nah, dimana ini adalah batang utama. Ya, kemudian dari batang utama itu tentu saja kita mengenal yang namanya cabang pohon. Nah, di mana cabang pohon ini kita lakukan cut and grow sehingga pecah menjadi dua. Yang satunya adalah anak cabang, dan yang satunya tentu saja masih berupa cabang ya teman-teman ya. Nah, karena dia menjadi cabang lanjutan. Kemudian pecahan dari cabang lanjutan itu tentu saja masih cabang, masih anak cabang lagi. Nah, setelah anak cabang itu barulah ada ranting ya teman-teman. Nah, di sini yang kita lakukan pengawatan ini sebenarnya adalah masih cabang, karena kita memang masih belum dapat ya tekukannya, belum dapat gerak dasar cabangnya, jadi kawatnya masih kita biarkan menempel. Nah, kita akan melakukan pengawatan ranting. Kita akan simak bersama-sama apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, dan tentu saja yang pasti adalah ini bukan pekerjaan yang gampang ya teman-teman ya, karena di sini kita memang harus sangat teliti dan telaten, karena bisa saja ranting-ranting yang sudah ada, ranting-ranting yang sudah kita peraning daunnya ini patah di saat kita melakukan pengawatan, karena ini masih sangat muda, dan itu tentu saja harus kita lakukan dengan hati-hati. Kita masih memilih daun-daun yang mungkin masih tersisa, karena di saat pengawatan nanti kita harus benar-benar menyisakan daun hanya di ujung saja, dan itu pun sementara ya. Artinya kalaupun nantinya harus kita buang semuanya, harus kita potong, itu tentu saja apa yang kita sebut sebagai hal-hal lain yang harus kita lakukan setelah kita melakukan pengawatan ranting. Dan untuk ranting ini kita pakai kawat nomor 1 pastinya ya teman-teman ya. Nah, kita pakai yang masih utuh ya, yang panjang. Nah, karena kita memang butuh lebih ya, kita bisa melakukannya pelan-pelan saja. Dan di waktu kita melakukan pengawatan perantingan ini juga kita bisa bersiasat ya teman-teman ya. Artinya begini, ketika ranting yang kita punya itu jarang, artinya masih ada tempat yang kosong. Nah, kalau tempat kekosongan itu tak terisi, kita bisa menggunakan anak ranting, yaitu mata tunas yang tumbuh di bagian atas. Kita bisa geser ya teman-teman ya, kita bisa geser ke samping menjadi ranting. Itu juga kalau kosong. Kalau nggak kosong, usahakan yang kita kawat itu adalah benar-benar
ranting ya teman-teman ya. Karena apa? Karena anak-anak ranting itu akan tetap kita biarkan berdiri di atas, dan nantinya dialah yang akan kita pelihara ya untuk proses selanjutnya. Kita melakukan pengawatan ini perlahan saja, lakukan beberapa kali lilitan di tempat yang sama agar terlihat rapi tentunya. Nah, nggak juga terlalu melekat ya, nggak usah terlalu melekat. Yang penting kita putar dulu, kemudian nanti langsung kita tarik lurus, dan itu nanti akan menjepit dengan baik. Pengawatan ranting sudah kita anggap cukup ya teman-teman ya, dan ini bisa kita lihat dari atas. Semua ranting kita tarik lurus dan kita tempatkan di posisi yang tentu saja mulai dari atas ke bawah itu tidak saling menutupi nantinya ketika memang sudah kita lakukan pemadatan ya. Nah, dan kenapa kita tarik lurus? Karena di sini kita juga harus mengetahui ya, apakah ranting-ranting yang kita buat ini memiliki jarak renggang yang ideal antara cabang yang satu dengan cabang yang lain. Karena di sini sangat penting, disinilah dimensi itu tercipta, disinilah kedalaman itu terlihat. Nah, karena ini adalah fase akhir pengawatan ranting, jadi tentu saja akan ada fase berikutnya, yaitu fase untuk membuat anak ranting dan memancing cucu ranting untuk kelebatan daun. Posisi ranting lurus ini akan kita biarkan sampai 2 atau 3 hari ya teman-teman ya, atau sampai tumbuh mata tunas. Nah, kenapa? Karena kita harus melakukan lekukan-lekukan ya, atau pengarahannya itu ketika mata tunas itu tumbuh, itu akan lebih baik ya, akan lebih mudah karena kita bisa melakukan lekukan dengan membaca mata tunas yang tumbuh. Apa saja yang nanti harus kita lakukan setelah tahap pengawatan ranting yang terakhir ini? Simak terus video-video dari Bonsai Imaji agar kita bisa belajar bersama dan mengetahui sesuatu dari bonsai lebih jauh lagi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung. Salam satu hobi. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.